Hai sobat investor semua. Ya, jadi hari ini gue pengen nge-review investasi saham gue di aplikasi Ajaib ya untuk dana pensiun selama 9 minggu I think ya. Kalau nggak salah sekitar 9 minggu ya. Penasaran itu seperti apa perjalanan gue? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Ya, jadi perjalanan gue gimana sih di minggu ini? Sebelum gue masuk ke sana, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu. Bahwa yang pertama, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Entah itu resiko penurunan, entah itu resiko yang lain. Kalian harus coba pelajari dulu apa aja risiko dalam investasi, supaya kalian lebih mengerti dan lebih santai dalam berinvestasi. Itu. Oke, langsung masuk aja ke reviewnya. Jadi di minggu ini sebenarnya gue kayak ada perkembangan sih. Ya, alhamdulillah ada perkembangan ya. Kalau misalkan kita lihat beberapa minggu minus mulu, kan kalian tahu lah ya. Gue langsung open ke kalian, bener-bener kalau minus ya minus, kalau plus ya plus ya. Di sini kebetulan masih minus guys. Cuman dia kayak minus 0,5 sekian gitu. Artinya kan kalau dibandingkan dengan minggu lalu minus 0,6 kan itu udah ada perkembangan banget kan. Artinya di sini gue ada apa ya, suatu progres lah ya. Walaupun mungkin progresnya belum yang besar-besar banget, tapi seenggaknya ya ini berarti sudah membaik ya guys. Gue lihat sih memang dari IHSG masih tidak yang sestabil biasanya gitu ya. Tetapi back again, menurut pendapat gue, kalau misalkan dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya saham pasti dia fluktuasi banget gitu. Lo kalau mau ngelihat itu setahunan lebih, itu hasilnya biasanya lebih kelihatan gitu ya. Mau lo yang lebih hasilnya lebih pas lagi 5 tahunan ke atas gitu. Baik lagi, tujuan dari investasi lo apa gitu. Kalau emang tujuan investasi lo kayak buat dana pensiun kayak gue, ya lo nggak perlu peduliin sampai kayak wah, gue 20 tahun gimana nih, gitu. Dalam jangka waktu pendek itu seperti apa, gitu, sorry. Kalau di dalam jangka waktu pendek kecil nggak masalah, kan gue mikirnya 10 tahun, gitu. Tapi perlu ingat ya guys, kayak gue sendiri, itu gue coba untuk, setiap 3 bulan sekali, atau per kuartal, gue cek, gitu ya. Itu gimana nih, laporan keuangannya gimana, sehat apa enggak? Oh, kalau bagus, ya udah, gitu. Dan sejauh ini, gue masih melihat laporan keuangannya bagus di Sido muncul ini, jadi gue tetap invest terus gitu. Dan regardless mau itu dia turun mau naik nggak masalah, ujung-ujungnya pasti akan ada momennya. Menurut pendapat gue sendiri itu bakal naik gitu. Itu menurut pendapat gue ya guys gitu. Kalau kalian misalkan beda pendapat dengan gue, itu sah-sah aja. Balik lagi di sini adalah gue sharing journey gue atau perjalanan gue. Suatu hari nanti ketika misalkan dana portofolio gue udah sampai ratusan juta, miliaran, bahkan puluhan miliar, lo tahu jejaknya itu dari mana dan titik perubahan hidup gue tuh dari mana gitu. Dan di sini harapan gue adalah bisa menjadi semangat sobat investor semua nih untuk mulai berinvestasi, bahwa lo nggak perlu harus mulai nominal besar dari awal gitu. Suatu hari nanti kehidupan kalian berubah, kalian bisa nominalnya lebih besar lagi yang kalian investin gitu. Tujuannya tetap sama gitu, karena kehidupan seseorang tuh bisa berubah suatu waktu gitu ya, apalagi kalau dalam puluhan tahun ya, kita ngomong dana pensiun. Jadi tetap aja konsisten ya kan, nanti ada rezeki lebih kalian sisihin. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu tuh yang kalau misalkan kita pertahankan, kita bisa dapat hasil yang maksimal. Nah, ngomongin soal tadi kan progresnya udah kelihatan kan. Gue hari ini juga top up nih di saham gue gitu. Seperti biasa gue top up hanya 1 lot aja, karena memang gue budgetnya belum yang tinggi banget untuk bulan ini karena lagi banyak pengeluaran. Jadi udah 1 lot aja. 1 lot gue beli aja, caranya gampang. Gue tinggal masuk ke saham gue, terus habis itu tinggal klik beli apa top up. Habis itu masukin tuh
nominal lot yang pengen lo beli gitu ya. Misalkan 1 atau 2. Kalau gue kan 1. Habis itu udah deh, tinggal lihat apakah order kalian match atau open. Nah, buat kalian yang belum tahu bedanya open dan match, kalian bisa nonton di video minggu-minggu sebelumnya. Kalian bisa cek tuh di playlist dana pensiun gue dari awal sampai akhir. Karena di setiap video, gue sisipin pengetahuan di dalamnya. Ya, gitu. Nah, setelah itu, ya udah gitu. Udah masuk nih. Kalian tinggal tunggu aja gitu sampai kalau misalkan kalian masih open, ya tunggu sampai match. Nanti kalau udah match, udah deh. Kalian fokusnya tinggal konsisten aja. Fokus sama pekerjaan kalian gitu ya. Jadi jangan terlalu dipusingin soal investasi. Selama kalian sudah melihat fundamentalnya bagus, ya udah. Fokus kalian adalah cari active income sebanyak-banyaknya. Supaya nanti bisa kalian sisihkan buat passive income kalian, yang mana itu adalah investasi. Dan itu berguna buat masa depan kalian, terutama masa tua kalian. Nah, mungkin sedikit informasi yang gue berikan untuk dana pensiun ini. Dana pensiun itu kamu harus bayangkan kayak gini. Kalau kamu udah nyusun dana pensiun dari jauh-jauh hari, terutama ketika muda, kamu tuh menurut gue, lo akan lebih berpahala sih. Kenapa? Karena lo ketika lo tua, ya kan hidup nggak ada yang tahu ya. Lo tiba-tiba sekarang kayak raya nih. All of a sudden, Tuhan meterbalikan posisi lo jadi orang susah, ya kan? Kalau lo punya dana pensiun, lo misalkan pensiun lebih awal, lo masih ada duitnya, gitu. Jadi, itu salah satu fungsinya juga ya. Lo bisa pensiun dini, atau tiba-tiba lo dari yang pekerjaannya gede gajinya, terus tiba-tiba lo dipecat. Ya kan, itu biasanya dana darurat tuh bermain. Tapi, kalau misalkan lo udah kayak puluhan tahun, udah mendekati waktu pensiun lo akan pakai dana pensiun lo, gitu. Nah, ketika dana pensiun lo dipakai kan, ya udah, lebih santai gitu. Dan lo tidak menyusahkan dari anak lo juga, gitu. Karena kan, lo nanti suatu hari mungkin punya anak, dan anak itu mungkin ada kehidupannya sendiri. Ya, kalau misalkan dia harus membiayai kewajiban ke orang tuanya akan lebih berat kan gitu. Nah, mungkin dengan cara lo seperti ini, dengan menabung buat dana pensiun, lo tidak harus mewajibkan anak lo untuk bayarin lo. Jadi ya, kalau emang dia ada rezeki lebih, kasih aja. Jadi tidak membebani mereka gitu ya. Kalau misalkan tidak membebani kan otomatis pahala juga, ya kan? Seperti itu, sobat investor. Mungkin itu sedikit kayak manfaat dari dana pensiun. Dan lo jadinya lebih tenang gitu, lo bisa terhindar dari utang juga, lo juga tidur nggak perlu susah gitu ya. Kalau misalkan dikejar debt collector nggak perlu, karena lo udah menyiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Tentunya kehidupan lo akan lebih tenang gitu, dibandingkan lo misalkan nggak nge-save dari jauh-jauh hari. Itu sih mungkin pemikiran gue yang mungkin bisa sharing ke sobat investor semua. Nah, buat sobat investor yang penasaran, ikutin terus perjalanan gue aja. Ya, seperti itu. Buat sobat investor yang setelah ini kalian mau mulai investasi atau mau mulai investasi di saham, kalian bisa pakai kode referral saya yang ada di Ajaib ya. Nanti kalian bisa dapat saham gratis. Saham gratis itu ya bisa dapat saham apa aja. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Ya, buat kalian yang suka dengan konten ini, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.